Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mencenderungkan hati kita, ya, untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia, di acara yang sangat mulia, di waktu yang mulia, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk matur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, dan bisa mengharapkan Allah ridho kepada kita, dan kemudian Allah hadiahkan kepada kita surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, demikian juga mari kita berbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau dan diutusnya beliau itu adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, ya. Sampai pada hari ini kita mendapatkan kenikmatan itu, kerahmatan itu, sehingga mari kita senantiasa ingat-ingat akan jasa besarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, ya. Salah satu implementasi salawat itu adalah mempelajari sunnah-sunnah beliau serta memahaminya, dan bermujahadah untuk senantiasa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, pagi ini, ya, saya mengajak kepada kita sekalian untuk merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hajj ayat 77, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, ya, sujudlah kalian, sembahlah kalian Tuhan kalian, ya, dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung, ya. Terkait ayat ini, jamaah sekalian, ya, saya tidak hendak menyampaikan tafsirnya, tetapi saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk mentadabburinya, ya, di mana di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan itu, ya, kalau kita baca ayat ini, syaratnya atau syarat dan ketentuannya itu ada 3. Yang pertama, kita harus beriman, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bagi kita yang berimannya sungguh-sungguh itu tentu akan merasa terpanggil, ya. Karena ada orang yang dia mengaku beriman, tetapi memang ada orang yang dia sungguh-sungguh beriman, ya. Orang yang mengaku beriman, ketika dibacakan ayat Allah maupun hadis Rasulullah, dia abai, dia merasa tidak menjadi bagian yang dipanggil oleh
ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu. Maka tidak ada efek sedikit pun ketika mendengar ayat itu dibacakan atau ketika mendengar hadis itu dibacakan. Ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, terkait itu mari kita senantiasa merawat iman kita ini, ya, di setiap saat, ya. Salah satu indikator terawatnya iman kita ini ketika ada kemaksiatan terdengar oleh kita, kita segera bertawud, kita segera minta tolong kepada Allah agar terhindar dari kemaksiatan yang terdengar. Kemudian ketika mata kita melihat kemaksiatan, maka bersegera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita juga terjauhkan dari maksiat yang tampak di depan mata kita dan diberi kekuatan, ya, untuk bisa beramar ma'ruf terhadap orang yang melakukan kemaksiatan atau peristiwa kemaksiatan tersebut. Termasuk hati kita jamaah sekalian dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan indikasi atau alarm keimanan itu masih ada hingga ketika keburukan itu terdengar, terlihat dan terasa oleh hati kita, maka bersegera kita ini minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya itu menjadi cobaan bagi kita, apakah kita merasa terpanggil dengan ayat itu atau sebaliknya kita abai dengan ayat itu. Jadi mudah saja indikasinya, ya. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, merasa beriman kepada Allah adalah ketika di sekeliling kita ada kebaikan atau keburukan, maka iman itu menjadi alarm. Ya. Nah, syarat yang pertama itu harus terpenuhi, ya. Kalau kita ingin beruntung, bagaimana kita mau beruntung jika kita tidak percaya dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk memproses, untuk memberikan petunjuk, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi petunjuk Allah agar kita beruntung. Kalau sudah nggak percaya, ngapain juga kita laksanakan, ya. Itu syaratnya. Yang kedua, syaratnya adalah di sini warka'u wasjudu wa'budu. Itu adalah satu kalimat yang menunjukkan adanya perintah sholat. Karena dalam sholat itu mengandung dua aktivitas yang disebutkan ayat ini, yaitu rukuk dan sujud. Ya. Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, wabil khusus yang ada aktivitas rukuk dan sujudnya, itu adalah simbol dari ibadah yang disebut dengan sholat. Tetapi jika kalimat ini dipisah, rukuk, sujud dan ibadah, maka masing-masing kata itu bisa bermakna sholat. Ya. Misalnya warka'u ma'ar rokiin, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, alias kita ini diperintahkan untuk sholat. Jadi teman sekalian, ketika tiga kata disebut dalam satu kalimat, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa bermakna satu, yaitu perintah sholat. Jadi kalau kita ketahui terkait dengan sholat ini sekalian adalah ibadah yang menyeluruh, ya, ibadah yang universal, ibadah yang bisa kita jadikan sarana untuk mendapatkan kesempurnaan kebaikan, ya. Maka ayat ini, ya, menunjukkan kepada kita jika kita ingin beruntung, ya, yang pertama tadi percaya dulu dengan petunjuk, ya, zat, ya, yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Itu percaya dulu petunjuknya. Seperti kalau kita, ya, minta nasihat kepada orang, maka yang pertama adalah kita percaya dulu dengan orang yang mau kita mintai nasihat. Kalau enggak, ngapain juga kita bertanya, ya. Termasuk materi nasihatnya, ngapain juga kita percaya kepada apa yang dia nasihatkan kalau sejak awal kita nggak percaya dengan apa yang akan dia katakan sebagai nasihat untuk kita. Maka demikian juga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapain juga kita minta petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan
Kalau yang pertama kita tidak percaya kepada Allah sebagai pemilik petunjuk, dan yang kedua kita tidak percaya dengan isi petunjuk, ya, yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan melalui tiga yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama melalui Al-Quran, yang kedua melalui Rasulullah, yang ketiga melalui al-ulama lil amilina fi sabilillah. Ya. Dan yang ketiga, syarat dan ketentuan agar kita ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan, itu adalah waf'alul khairu, senantiasa mengerjakan kebaikan. Jadi sekalian, pagi ini ya, kita mendapatkan salah satu petunjuk Allah di dalam Quran surah As-Sajdah, di mana Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-77 ini adalah termasuk ayat sajdah. Ya. Ayat sajdah itu kita diperintahkan untuk bersujud ketika membacanya. Termasuk ketika kita sedang sholat, ya. Kemudian kita membaca ayat sajdah ini, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk bersujud. Makmum tidak dianjurkan bersujud ketika imam membaca ayat sajdah, kecuali imam bersujud ketika dia membaca ayat sajdah. Misalnya Quran surah Al-Alaq ayat yang terakhir, wasjud waqtarib. Imamnya enggak sujud, tapi kemudian makmumnya kok sujud karena merasa ini adalah ayat sajdah. Itu dilarang, karena imam itu ditunjuk, dipilih untuk diikuti. Kalau imamnya sujud, panjenengan baru sujud. Tetapi jika imamnya tidak sujud, maka panjenengan dilarang bersujud sendirian. Ya. Imamnya nggak sujud, semua makmumnya sujud juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ini bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaan ayat sajdah atau bacaan sujud ketika kita membaca ayat sajdah? Ya, salah satu doanya misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, jika enggak hafal yang panjang, cukup dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada yang hafal bacaan panjang ya? Sajada wajhiya lilladzi ya khalaqa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Yang artinya doa ini adalah bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, ya, dan membentuknya, dan membuka pendengarannya, dan juga membuka penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Alias wajah kita bersujud ini pun karena kekuatan dan daya dari Allah, alias ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada wajah yang dia tidak bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada wajah yang Allah tidak izinkan, ada wajah yang Allah tidak perkenankan dia bersujud di hadapan zat yang telah menciptakan wajah itu. Maka doa ini ya, layak untuk kita baca ketika ayat sajdah itu kita baca. Apa sih manfaatnya? Manfaat yang jelas adalah menunjukkan ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang paling kita muliakan yaitu wajah kita ini, ya, kita sungkurkan di atas tanah untuk mendapatkan ridho yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah ketika kita bersujud di saat ayat sajdah ini dibacakan, maka iblis dan seluruh bala tentaranya merasa menyesal betul. Ya. Ketika dulu mereka diperintahkan bersujud kepada Adam, tetapi dia iblis khususnya itu enggan bersujud kepada Adam. Ternyata ya, perintah Allah agar bersujud kepada Adam ini bagian dari kemuliaan yang Allah akan berikan kepada siapapun yang menaati perintahnya. Justru iblis merasa pada saat itu dia enggan,
disebabkan karena ego dan karena takabur. Dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam, maka dia enggan bersujud. Dan orang-orang yang bersujud Allah muliakan dengan keridhaannya. Maka iblis ketika kita semuanya bersujud di saat ayat sajadah dibacakan, dia berlari sambil menangis, sambil menyesali. Kenapa dirinya dulu tidak mau atau enggan bersujud atau menghormati Adam alaihissalam. Maka perbanyaklah sujud agar iblis itu menangis sepanjang masa. Jangan kasihan Bapak sekalian dirahmati Allah SWT. Ya. Jangan sekali-sekali merasa kasihan kepada setan dan kepada induk semangnya setan yaitu iblis. Ya. Bikin mereka menangis sepanjang masa. Ya. Agar Allah ridho kepada kita. Karena sungguhnya dulu mereka takabur kepada Allah ya, dengan cara ape dengan perintahnya. Jadi ada dua ya, dosa yang dilakukan oleh dua jenis makhluk. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Kalau dulu jin yang diwakili iblis itu berdosa kepada Allah dengan meninggalkan perintah. Adapun Adam itu berdosa kepada Allah dengan melanggar larangan Allah. Dan bedanya antara iblis dan Adam, ketika mereka berbuat dosa, iblis justru sombong dengan perbuatan dosa itu. Dia minta kepada Allah diberi umur panjang, tidak dimatikan hingga hari kiamat, agar mendapatkan kesempatan untuk menjerumuskan anak keturunan Adam. Sebaliknya ketika Adam melakukan pelanggaran, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah kita menjadi anak keturunan Adam, karena sungguhnya Nabi Adam sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara ketika dia sudah berbuat dosa, yaitu bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, 3 syarat dan ketentuan kita mendapatkan keberuntungan dan kemenangan itu adalah yang pertama beriman, percaya dengan petunjuk ya, agar kita mendapatkan keberuntungan. Yang kedua adalah beribadah dengan memperbanyak sholat kepada Allah, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga waf'alul khaira, dengan senantiasa mengerjakan kebaikan. Baik. Mengerjakan kebaikan ini ya, lebih banyak terkait dengan hubungan antar sesama manusia. Maka dalam ibadah itu ada 2 kelompok. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua masuk dalam kelompok ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholat, ada zikir, ada baca Quran dan sebagainya. Adapun ibadah ghairu mahdhah itu disebut atau istilah lainnya adalah ibadah sosial. Ternyata Bapak sekali dirahmati Allah, ibadah sosial ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hasilnya lebih efektif dibandingkan dengan ibadah mahdhah. Kenapa? Karena ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial ini ya, ada 2 kesulitan ya. Ada 2 kesulitan. Yang pertama, dia kesulitan mengelola hati untuk mengeluarkan sesuatu yang paling dia cintai demi mendapatkan kemanfaatan yang akan dirasakan oleh sesamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah disebut sebuah kebaikan sehingga kalian itu memberikan sesuatu yang paling kalian sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ini bisa dibuktikan. Sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apapun dari kekayaannya yang ada di Mekah.
rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal, ya, keluarganya saja ditinggal. Lalu Allah ganti di Madinah, ya, dengan yang lebih baik lagi. Bahkan ada sahabat yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh dari hartanya. Dan sahabat itu juga memiliki, ya, 2 orang istri yang kemudian dia tawarkan juga kepada Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, istri ditawarkan sekalian. Kamu pilih mana yang kamu sukai dari satu dari 2 orang istriku ini. Mana yang paling kamu sukai, mana yang menurut kamu lebih cantik, maka pilihlah itu, kemudian aku ceraikan. Setelah itu nikahilah dia. Bayangkan, hari ini sekalian, ya, belum sempat ditawarkan loh ya. Jadi ini ibadah yang sulit, ibadah sosial itu. Kenapa? Karena syaratnya yang kita berikan itu sesuatu yang paling bernilai, sesuatu yang paling kita cintai. Itu justru yang nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya yang paling kita sukai kalau dari jenis uang, itu yang nominalnya yang paling kecil. 500 ya, 1000 begitu nggih. Termasuk kalau pakaian yang paling kita sukai adalah yang tidak pernah pakai lagi. Apa buktinya? Saya beberapa kali jadi relawan di daerah bencana. Itu biasanya kalau nyumbang itu adalah pakaian pantas pakai. Yang dimasuk pantas pakai masih pantas tapi sudah nggak saya sukai. Dikumpulkan baru kemudian diinfakkan, disumbangkan. Termasuk nih kalau kita semuanya sedekah, infak, itu antara nominal paling besar dan nominal paling kecil biasanya ya, ketika keliru tempatnya, ya, kemudian juga keliru memasukkannya, biasanya yang pertama keluar itu adalah bahasa wajahnya, kaget begitu ya. Yang kedua, astaghfirullahaladzim, keliru ya. Bagaimana kita bisa memenuhi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jika masih ada perasaan kita sayang dengan sesuatu yang paling kita cintai? Ya jangan istri lah ya, jangan rumah loh ya. Ya. Ambil sesuatu ya dari bagian yang kita cintai itu yang memungkinkan kita berikan, kan begitu nggih. Maka sekali dirahmati Allah ya. Yang seperti ini butuh kita latih. Maka berbuat baik kepada sesama ini, ya, ini ada cara merawatnya, ya, ada cara-cara merawatnya. Bentar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Cara yang pertama adalah dengan memaknai setiap kejadian itu dihubungkan dengan iman kita. Ya. Memaknai setiap kejadian dan dihubungkan dengan iman kita. Jadi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk dalam peristiwa kejadian ini adalah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul senantiasa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil hikmah setiap peristiwa yang terjadi dan kemudian dikaitkan dengan iman kita. Salah satu contoh adalah ketika kita mendapati ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul dicontohkan dengan peristiwa gerhana bulan. Di saat yang sama terjadi gerhana, ketika itu putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Sahabat ya itu saling berbisik, tidaklah gerhana ini terjadi
kecuali karena kematian putranya. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan dengan kalimat yang lain. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Gerhana tidak terjadi karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya atau gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari, maka sholatlah kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Termasuk kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kebahagiaan yang kita dapatkan ini kecuali karena memang Allah sudah tetapkan. Tidaklah beras yang kita makan ini kecuali Allah telah berikan. Tidaklah kita bisa tidur nyenyak kecuali Allah sudah atau telah menetapkan kita bisa tidur nyenyak. Jadi hampir semua peristiwa ini ya, tidak luput dari qadha dan qadarnya Allah. Apa sih makna qadha dan qadar? Ya, selama ini hanya kita maknai ketetapan Allah atau ketentuan Allah. Secara ringkas, qadha itu adalah ilmunya Allah. Tidak ada peristiwa kecuali semua itu Allah sudah tahu. Ya. Jadi ilmunya Allah disebut dengan qadha. Jadi tidak ada peristiwa kecuali sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadar itu maknanya adalah ketetapan Allah. Tidaklah semua peristiwa itu kecuali sudah Allah tetapkan peristiwanya. Tadi malam kita bisa tidur. Sebelum subuh bisa bangun. Kemudian Allah mudahkan kita untuk datang ke tempat wudhu. Setelah itu kita berpakaian dengan pakaian yang paling baik, datang ke masjid. Semua itu adalah atas ilmunya Allah dan juga atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungkan peristiwa yang terjadi setiap harinya ini itu dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu sekalian, ya, maka iman ini akan terawat. Nah, iman ini akan terawat. Yang kedua, sekalian, ya, biasakan diri kita ini untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Ajak juga keluarga kita untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya zikir-zikir yang oleh Rasulullah itu ditetapkan tempat dan waktunya. Contohnya adalah zikir pagi dan petang hari. Ya. Tidak banyak orang yang paham tentang zikir pagi dan petang hari. Ya, khususnya di hari-hari Ahad di mana ada majelis taklim ini, tidak banyak juga orang yang praktek atau jamaah yang praktek itu duduk sambil melakukan zikir pagi dan petang hari. Contohnya tadi. Ada yang sudah zikir pagi, Pak? Apa rotibnya? Apa urutannya? Zikir pagi kan diawali dengan membaca ayat kursi, Quran surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah sekali, terus kemudian Allahumma bika asbahna sekali, terus kemudian baca Sayyidul Istighfar sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Dan kemudian membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Terus kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tanpa nafas sekali, yang kemudian diulang 100 kali. Ya. Kemudian membaca zikir, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala sekali. Terus kemudian baca istighfar 100 kali. Terus kemudian membaca sholawat 10 kali. Sudah belum tadi? Belum ya. Ya. Kan itu. Nanti sore diulang lagi. Kalau paginya asbahna, sorenya amsayna, kan begitu. Yang di pagi harinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya. Di pagi harinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Yun sewu, dibiasakan nggak zikir yang begini ini? Alhamdulillah. Yang insya Allah berarti sudah melaksanakan. Yang belum jujur, bagus. Ya, mudah-mudahan nanti dilaksanakan.
Kalau sekali duduk tidak memungkinkan karena buru-buru waktunya untuk aktivitas yang lainnya, ibadah dalam bentuk ibadah bekerja, maka lakukan dengan cara beraktivitas. Sambil pulang dari masjid, sambil berzikir sepanjang jalan sampai ke rumah. Belum selesai, ya lanjutkan terus. Karena itu waktunya ada di pagi hari. Ya. Kalau saya membiasakannya dengan goes. Pada subuh bisa pas tidak ada aktivitas begini, pada subuh goes sejauh kurang lebih 10 km itu cukup untuk zikir pagi selesai. Ya, karena kurang lebih 30 menit. Bisa disambi seperti itu. Tapi bagus lagi jika dibaca setelah zikir sholat subuh, pada sholat subuh, setelah itu kemudian panjenengan berdoa, setelah itu kemudian panjenengan zikir pagi sampai jelang syuruk. Jika yang masih muda-muda saya nggak yakin itu tahan. Ya, kalau yang sepuh karena sudah tidak punya kepentingan yang lain, saya yakin panjenengan bisa menyempatkan. Ba'da doa setelah sholat, panjenengan kemudian zikir, menyelesaikan zikir pagi sampai selesai, sambil menunggu waktu syuruk. Jadi yang pertama dan yang kedua, biasakan zikir sekalian. Saya ulang-ulang, jangan merasa zikir kita nanti tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena sesungguhnya zikir kita ini nanti akan sangat bermanfaat di saat kita membutuhkan. Ya. Ketika kita tertimpa musibah, itu Allah ingat kita. Ketika kita diberi kenikmatan, di saat kita lupa, ya, dengan Allah ingatkan kita. Karena Allah ingat kita di saat kita tidak ingat Allah. Karena pada saat itu kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi nyuwun sewu, zikir ini betul-betul menjadi sarana kita untuk senantiasa mengingat Allah, dan Allah akan mengingat kita di saat kita tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat apa itu? Pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kita melupakan bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu sesungguhnya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Itu yang kedua, sekalian dirahmati Allah. Jadi jangan lupa zikir dan doa. Ya. Doanya pilih yang paling dekat dengan panjenengan. Ya. Enggak usah menghafal doa yang panjang-panjang begitu. Ya. Cukup doa yang panjenengan butuhkan. Apalagi kalau panjenengan hafal doa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas redaksi yang paling baik. Ya. Maka dianjurkan bagi kita jika ketika kita sedang melakukan ibadah, khususnya yang berada terkait dengan umroh dan haji, di sana tidak ada doa-doa khusus. Bagi yang panjenengan punya kesempatan umroh dan haji ketika tawaf, maka berdoalah dengan doa yang murakabi, doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena dulu kami ketika ya mau umroh itu diajari dengan doa setebal buku begini sekalian. Dalam waktu sebulan gimana mau menghafalnya? Kan? Akhirnya saya konsultasi ke tempat yang lain, gimana Ustaz sebaiknya? Doanya yang semuanya kena pokoknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup enggak itu? Cukup dan lebih dari cukup. Ya. Tapi jika panjenengan masih membutuhkan doa yang panjenengan yakin, ya, panjenengan sedang butuh saat itu dan redaksinya sesuai dengan yang panjenengan maksudnya, enggak apa-apa juga. Ya. Ya Allah, bersihkan rumahku dari segala yang mengganggu. Misalnya dengan kalimat yang begitu boleh saja. Ya. Yang akan memecah belah keluargaku, boleh saja berdoa seperti itu, silahkan. Yang penting jangan mendoakan kecelakaan. Kecuali doa mendoakan kecelakaan itu adalah untuk yang saat ini terjadi di bumi Palestina. Di pesantren kami setiap hari ya melakukan doa qunut nazilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya.
Diprogramkan doa kunut nazilah itu sampai Allah Subhanahu wa taala tolong saudara-saudara kita di Palestina hingga Allah hancurkan Zionis Israel laknatullah alaihim ajmain. Kalau di masjid ini doa kunut nazilahnya sebulan sekali. Belum Pak ya? Ini sekali-sekali lah Pak, seumur hidup. Ya. Karena Rasul juga pernah berdoa kurang lebih selama 3 bulan. Ya. Maka untuk kepedulian saudara kita, ya, kita bisa lakukan kunut nazilah ya di satu waktu sholat fardu berjamaah di masjid Darussalam ini. Bisa Pak ya? Ya, nanti pilihlah doa kunut nazilah yang masyhur dibaca oleh para ulama, dianjurkan para ulama dibaca. Sekarang googling kan bisa. Ya. Baik, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga sekalian, agar kebaikan ini senantiasa bisa kita lakukan dan kita juga bisa merawat keimanan kita. Yang ketiga adalah biasakan kalau makan bersama, makannya berjamaah, bukan hanya sholat yang berjamaah. Dan ketika makan bersama itu jangan diam. Ada nasihat di situ. Ya, ada nasihat di situ. Ya, ada kesempatan memberikan nasihat di meja makan di situ. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau suka sekali makan bersama, yang mana dalam majelis makan bersama itu beliau menganjurkan untuk saling ngobrol di situ. Sambil makan sambil ngobrol. Ya. Tentu yang diobrolkan bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bermanfaat dalam obrolan itu. Ya. Ini anjuran ulama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka di sini sebenarnya arti penting dari makan bersama itu ya salah satu bisa dimanfaatkan untuk saling bertausiah, saling memberi nasihat, khususnya orang tua kepada anak, suami kepada istri atau istri kepada suami. Ya. Ada kita ini kadang-kadang abe dengan yang namanya sunnahnya Rasulullah SAW ketika makan. Ya. Ambil yang paling dekat dengan tangan kanan, mulailah dengan membaca bismillah. Karena buru-buru masih berdiri, melihat menunya menarik, akhirnya mengambil. Masih hangat-hangat begitu, kemudian digigit. Sudah tanpa bismillah sambil berdiri, kadang-kadang pakai tangan kiri. Gitu. Bagaimana kita bisa mengingatkan kecuali ada momentum ketika kita makan bersama. Ibu-ibu juga harus mengingatkan bapak-bapak yang buru-buru makannya seperti itu. Ditamplek itu tangannya. Sabar dulu. Duduk dulu. Baca bismillah jangan lupa. Karena setan itu mereka saling berbicara. Kok kamu gemuk? Ya, rambutmu klimis. Wajahmu glowing. Pakaianmu kok bersih rapi. Gimana caranya itu? Oh, kebetulan rumah yang aku ikut numpang di situ itu. Penghuninya itu kalau masuk rumah tanpa bismillah, ketika makan tanpa bismillah, buka baju tanpa bismillah, ketika pakai baju tanpa bismillah, ketika dia mandi masuk kamar tanpa bismillah, ketika keluar tanpa alhamdulillah, dan ketika dia bersisir juga, maka aku numpang semuanya itu. Tanpa susah payah, aku sudah ganteng, aku sudah glowing, aku sudah kenyang, aku gemuk. Bahkan kalau pas nyun sewu, pas hubungan badan, aku juga ikut-ikutan di situ. Loh ini bener loh ini. Bener loh. Hati-hati. Termasuk tidur itu biasanya kalau pas musim panas begini nih, ya, nyun sewu. Ini kan cuacanya sangat panas ya. 36 derajat. Itu kita, khususnya yang bapak-bapak, kalau tidur itu kan biasanya kan lepas baju tuh. Ya lepas baju. Sudah tidak sunnah, wes orang maca bismillah, orang miring tengen dulu, gitu. Langsung kemudian telentang. Itu malaikat marah betul, pinginnya itu menimpukkan gunung ke atas orang yang tidur telentang tanpa bismillah, buka baju, ya, pakai celana pendek, mau ditimpukkan begitu. Ya. Yang senang siapa? Setan dari jenis jin. Halo Bapak sekalian. Pernah terjadi begini? Iya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Karena capeknya lupa bahwa ada urutan ibadah yang kita harus ikuti ketika mau tidur.
Jadi sekalian biasakan makan bersama. Barokahnya di situ. Ya. Makan bersama itu barokah karena Rasul itu kalau makan bersama nggak sendirian. Oke. Karena di situ ada aktivitas tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Oke. Makan bersama itu satu porsi cukup untuk 2 orang. 2 porsi cukup untuk 3 orang. 3 porsi cukup untuk 4 orang. Barokahnya begitu sekalian dirahmati Allah. Oke. Nak panjenengan makannya sendiri-sendiri, 1 porsi ya untuk 1 orang, bahkan kadang-kadang 2 porsi untuk 1 orang. Dan ini terjadi, ya terjadi. Ya, baik. Makanya ya, sebagian ustadz begini, kalau kita sudah jadi santri, sudah jadi ustadz, ya kalau makan di rumah lah, nggak usah jajan. Kenapa? Ternyata sebagian dari pesannya itu, nak jajan itu biasanya sak porsi itu pangan dewi. Betul ya? Nak di rumah, 1 porsi bisa untuk bareng-bareng, gitu kira-kira. Ya. Anak dan istri serta anak-anak itu menunya tidak dibedakan. Lauknya tahu ya tahu semua, lauknya ayam ya ayam semua. Nak orang Jawa, lawe mesti iwak, iwak kabeh, ono iwak pitik, ono iwak kali, ono iwak laut, ya. Sing penting iwak. Nak urung iwak dudulah lawuh, itu orang Jawa. Baik sekalian. Yang keempat, ya. Memaknai aktivitas harian kita dengan keimanan. Artinya kita rawat kebaikan kita ini karena landasan kebaikan yang kita, landasan kegiatan yang kita lakukan itu landasannya iman tadi. Ya, apapun itu karena ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruknya jam berapa ini? Sudah ya, sudah suruk ya? 5 menit lagi. Ya. Nah, ini maknanya sekalian. Maknanya jangan lupa setiap aktivitas dimulai dengan niat ibadah karena Allah, itu maknanya. Innamal a'malu binniyat. Sama-sama makan, sama-sama minum, yang satu niat karena Allah, yang satu nggak ada niat, yang penting dia minum, yang penting dia makan. Tentu yang satu atau dua-duanya sama-sama mendapatkan apa yang dia butuhkan, tetapi yang satu mendapatkan nilai plus karena dia masuk dalam kategori ibadah, yang satu hanya mendapatkan 1 kebaikan saja. Oke. Duduknya kita ini kalau niatnya ibadah karena Allah pasti bernilai ibadah. Ya. Jadi jangan lupa dengan niat. Hadirnya kita ini dengan niat. Nah, niat ini terkait dengan yang namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, besok di akhirat ada sebagian kita ini yang heran ketika kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada azab yang tidak kita perkirakan. Kita merasa di dunia ini kita sudah beribadah. Semua sudah kita lakukan. Tapi ternyata ya, Allah ingatkan kita di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladzina sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yuhsinuna wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabari orang yang merugi amal perbuatannya? Ya. Orang yang menyangka dia berbuat baik, ya, atau orang yang menyangka di dunia ini telah melakukan kebaikan. Ya. Tapi ternyata sekalian, indikasi kita sudah ikhlas atau belum ketika berbuat baik itu gampang. Khususnya ketika sholat jamaah misalnya. Kita biasa bersemangat sholat jamaah di masjid, ya, setiap 5 waktu, fardu 5 waktu itu di masjid dan di shaf yang pertama. Suatu saat kita ada uzur, ya, kemudian kita mendapatkan hanya di shaf yang kedua. Ketika kita makmum di shaf yang kedua, kok kemudian timbul rasa malu. Bukan menyesal loh ya, malu ya. Timbul rasa malu. Maka perasaan yang berbeda, malu dan menyesal ini berbeda. Kalau menyesal itu betul-betul dia mendapatkan keikhlasan dalam apa yang dia lakukan. Adapun ketika dia malu berada di shaf yang kedua, karena biasanya di shaf yang pertama, itu sesungguhnya panjenengan selama ini berarti belum ikhlas karena Allah. Karena malu tadi.
biasanya sedekah, dan orang tahu biasanya kita sedekah, kok hari itu nggak sedekah misalnya, nggak sempat sedekah. Bukan menyesal, tetapi malu. Maka perasaan malu karena kebiasaan orang melihat kita sedekah, kok hari ini kita nggak sedekah. Malu itu menunjukkan selama ini kita belum ikhlas. Kira-kira begitulah mudahnya. Ya. Nah, cuman oleh ulama, ikhlas ini adalah perkara yang sangat sulit dan hanya sedikit dari sekian amal itu yang kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini butuh perjuangan. Ya. Sedikit dari sekian banyak amal yang kita lakukan kok ikhlas, ini menjadi harapan ya di hadapan Allah. Ya Allah, aku pernah melakukannya dengan ikhlas. Dan itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah, baik ketika kita mendapatkan kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Panjenengan pernah membaca dan pernah mendengar tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka mengandalkan amal yang paling ikhlas. Itu ya. Ya. Yang terakhir sekalian, untuk merawat iman kita agar senantiasa amal kita ini ya, kebaikan kita ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita ini ya duduk-duduk sambil bercerita. Sederhana ya. Ya. Kalau wong Solo singkat namanya teng-teng cerit. Tengok karo cerita. Ya. Tengok karo cerita, duduk-duduk sambil bercerita. Ya, tengok karo cerita maksudnya. Tentu yang dimaksud cerita di sini adalah dalam rangka saling mengingatkan. Suami dan istri itu kadang-kadang butuh loh duduk berdua di teras rumah. Betul ya? Jangan kemudian karena kita ingin menjaga kehormatan istri kita, jangan keluar rumah, di dalam terus gitu ya. Ya capek, ya jenuh. Kasihan istrinya. Ya. Kadang-kadang diajaklah duduk di teras gitu ya. Sambil memandang halaman rumah, sambil memandang jalanan yang di depan rumah, sambil memandang pohon-pohon gitu nggih Pak nggih. Ya. Wis dicadari kon jero omah terus. Ya. Ya kadang-kadang perlulah diajak keluar rumah, ya duduk-duduk sambil ngopi. Duduk-duduk sambil cerita. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu lebih dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Aisyah radhiyallahu anha lomba lari, bayangkan. Ya. Rasulullah pernah mengajak istri beliau Juwariyah untuk jalan-jalan, bayangkan. Oke. Makanya Bapak sekalian, untuk menjaga kehormatan istri ya, bukan berarti harus terus disimpan di dalam rumah biar matang sekalian, bukan ya. Tetapi sempatkan untuk menghibur istri itu ya, untuk beraktivitas di luar rumah. Yang aktivitasnya itu enggak banyak, kadang-kadang hanya sekedar cerita saja. Oh, bunganya indah ya Mi ya. Iya Bi. Siapa dulu yang nanam? Ya, kan gitu kan. Seneng kan hatinya istri kan? Ya, kira-kira. Terus suami juga bilang, siapa dulu yang belikan? Nah, gitu. Insya Allah dengan begitu terawat iman kita, karena ada rasa bahagia masing-masing hubungan suami istri atau keluarga, di situ akan tumbuh kebahagiaan itu dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nih sekalian. Jadi syarat mendapatkan keberuntungan tadi ada 3, iman, ibadah, dan juga beramal saleh. Yang kedua, ya, untuk merawat amal soleh kita ini ya harus dihubungkan senantiasa dengan iman, dengan 5 cara. Cara yang pertama tadi adalah senantiasa mengambil hikmah, ya, mengambil pelajaran dari semua peristiwa, dan itu semua kita yakini tidak terlepas dari ilmu dan ketetapan Allah. Yang kedua, dengan senantiasa zikir dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, makan bersama. Sebentar lagi makan bersama. Makan bersama. Tapi makan bersama ini jangan diam loh ya. Karena kita ini biasanya dicandai sama teman kita ini khusyuknya kalau 2. Yang pertama ngantuk dan tidur, yang kedua pas makan itu khusyuk. Nah, maka kita tolak ya candaan itu dengan makan sambil bercerita, sambil berbicara. Kemudian yang ketiga, yang keempat,
Ya, apa tadi? Memaknai semua aktivitas dengan iman, menghubungkan semua aktivitas dengan iman. Yang kelima, duduk-duduk sambil bercerita. Sing gampang diingat, yang sing mudah-mudah begini ya. Saya menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Baik, demikian sekalian dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekeliruan itu dari saya dan dari syaitan laknatullah ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.